Yang rugi siapa? Ya kalian yang ditinggalkan. Para pendukungnya yang fanatik, yang selama ini membabi buta, menebarkan kebencian, menebarkan hari ini bahkan kawan-kawan tahu Pak Jokowi itu masih dibully soal ijazah sebagai contoh ya, soal masa lalunya. Padahal jabatannya sudah selesai, sudah purna tugas, tapi masih juga dipermasalahkan. Apa coba gunanya? Terus membuli lawan politikmu, hati-hati, bisa jadi kamu itu justru malahan sedang menciptakan protagonis baru di mata publik. Kawan-kawan di Indonesia itu nggak harus selalu terlihat pintar untuk menjadi pemimpin. Jadi kadang-kadang yang penting Anda bisa terlihat sebagai korban, itu justru bisa menjadikan Anda sebagai pemimpin. Anehnya itu juga justru malahan bisa membuatmu dicintai oleh masyarakat. Inilah memang wajah politik di negara kita, di negeri kita tercinta. Wajah yang dibentuk oleh visual emosi, kemudian juga bukan semata-mata logika. Ini bukan sekedar fenomena politik, kawan, tetapi ini adalah refleksi budaya kolektif bangsa kita. Bangsa kita ini kan hidup lewat narasi, lewat cerita, lewat fairy tale. Nah, sejak kecil kita tumbuh dengan berbagai macam cerita seperti misalnya cerita bawang merah, bawang putih. Lihat bawang merah. Akhirnya dia meninggal juga. Kehidupan bawang putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Siapa yang menjadi korban, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Siapa yang dihina, yang dibully, itulah yang akan mendapatkan akhir cerita yang membahagiakan. Ada peran protagonis dan ada peran antagonis. Jangan sampai Anda menempatkan musuh Anda menjadi protagonisnya. Karena protagonis yang sabar, tertindas, difitnah, tapi biasanya akhirnya akan selalu menang. Dan pola ini resonates deeply di masyarakat Indonesia. Karena memang relates dengan psikologi kolektif bangsa kita. Kita sebut saja misalnya, kalau kita belajar dari sejarah Pak SBY dulu, ya pada masanya sempat dihina, dibully, disebut sebagai jenderal kacil, jenderal cengeng, dan seterusnya. Lalu juga Pak Jokowi kurang apa lagi? Dikata-katai plonga-plongo, wong deso, tidak kompeten, dan seterusnya. Tetapi Pak SB dan Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Luar biasa kan? Dan kemudian kemarin Pak Prabowo pada tahun Berapa skor yang 2024 Bapak berikan juga mengalami atas penghinaan kinerja yang sama. Kementerian Pertahanan yang Dikata-katai dipimpin orang oleh tua, Bapak Prabowo? jenderal Silakan Pak Ganjar. pensiunan, dipecat, 5 dan cukup. seterusnya. Nyatanya beliaulah yang terpilih Karena itu menjadi menurut saya presiden skornya kita pada justru saat di ini. bawah. Nah, bahkan bukan hanya kepada Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo, tetapi juga kepada Gibran nih, Mas Wapres. Gibran itu kan dihina, dibully juga nih sekarang ya dengan berbagai macam sebutan. Ya dibilang bocah kosong lah dan seterusnya. Tapi ingat, makin dibully, kawan-kawan semua, makin dihina, justru akan makin mendapatkan perhatian dari publik. Publik itu diam-diam akan menyukai tokoh-tokoh yang dikata-katai, yang terpojok, tapi mereka tetap sabar. Ya, publik suka dengan peran seperti itu. Fenomena ini saya menyebutnya sebagai fenomena bawang merah, bawang putih dalam perpolitikan Indonesia. Karena di politik kita, ini kalimat yang harus Anda garis bawahi. Empati adalah elektabilitas. Empati adalah aset dan komoditas elektabilitas yang mahal di Indonesia ini. Ya, bagaimana Anda mendapatkan empati itu equal dengan kemungkinan besar Anda bisa memenangkan kompetisi untuk menjadi pemimpin. Memang di banyak negara, pemimpin itu harus berprestasi, harus pintar, dan seterusnya. Tetapi kan itu kan negara lain. Indonesia beda, dan juga ada beberapa negara lain yang serupa dengan Indonesia. Di sini, ya, narasi penderitaan itu bisa lebih kuat bunyinya daripada CV yang panjang dan juga berlembar-lembar. Bukan karena rakyat kita itu bodoh ya, bukan. Tetapi karena memang secara kultural, rakyat kita itu merasa lebih emosional. Mereka ini adalah perasa. Makanya tidak aneh jika di Indonesia program televisi yang ratingnya tinggi itu adalah program sinetron. Karena apa? Karena disitulah kita bisa melihat peran yang terzolimi, peran yang menzolimi. Peran antitesa itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Jadi mereka itu bisa melihat diri mereka dalam tokoh-tokoh yang diserang ini. Nah, dalam pikiran mereka itu kalau dia bisa bertahan, mungkin saya juga bisa. Sehingga ada perasaan senasib dan itu yang mendorong mereka untuk lebih
menjatuhkan hatinya kepada tokoh-tokoh yang tertindas. Hari ini bahkan kawan-kawan tahu Pak Jokowi itu masih dibully soal ijazah sebagai contoh ya, soal masa lalunya. Padahal jabatannya sudah selesai, sudah purna tugas, tapi masih juga dipermasalahkan. Apa coba gunanya? Semakin dihina, semakin ditindas, semakin dikata-katai, mau logis ataupun tidak logis, yang ada malahan masyarakat kita makin jatuh hati kepada Pak Jokowi. Lihatlah sekarang bagaimana Betul. masyarakat berbondong-bondong Tak sedikit dari mendatangi mereka yang rumah datang dan juga kediaman membawa Pak oleh-oleh Jokowi sebagai hanya tanda sekedar untuk cinta untuk bersilaturahmi Jokowi. dan bersalaman. Anda bisa Beberapa melihat warga kan yang datang fenomena mengaku itu. rela Jadi jangan datang sampai jauh-jauh salah ke Solo hanya untuk menganalisa, bertemu dengan ya Jokowi jangan hingga sampai menjadikan salah kediamannya sebagai ya membuat destinasi wisata. kesimpulan. Publik itu makin lama makin kebal ketika serangannya semakin berlebihan dan semakin tidak masuk akal. Publik akan makin imun terhadap kebencian-kebencian yang diulang, kebencian-kebencian yang dimanufaktur atau dibuat-buat. Ya, karena bangsa ini memang bukan bangsa yang rasionalitas argumentatif saya menyebutnya. Beda sama Jerman sebagai contoh. Beda. Ya, negara kita itu tidak seperti itu. Bangsa kita ini merasakan dulu baru berpikir. Apa yang dirasakan itu memberikan pengaruh lebih besar dalam bagaimana cara publik kita, rakyat kita memberikan keputusan. Dan disinilah muncul satu hal yang sering dilupakan, bahwa politik Indonesia itu adalah panggung pertunjukan sosial. Ada teorinya ini, ya teori dari Irving Goffman, ya yang bikin teori dramaturgi. Jadi menurutnya, ya politik itu ada panggung depan, panggung belakang. Panggung depan dan panggung belakang itu dua hal yang berbeda. Di panggung depan, politisi bisa tampil dengan cara yang lebih bersahaja, ya tersenyum, ramah dan seterusnya. Tetapi panggung belakang bisa berbeda, bisa saling tikam-tikaman gitu ya. Dan panggung depan, panggung belakang ini menunjukkan bahwa pada akhirnya politik kita ini hanyalah tentang berbagi peran. Makanya tidak aneh jika yang kalah di negara kita ya, kemudian direkrut atau dirangkul oleh pemenangnya, ya mau. Dan itu tidak salah juga gitu. Yang rugi siapa? Ya kalian yang ditinggalkan. Para pendukungnya yang fanatik, yang selama ini membabi buta, menebarkan kebencian, menebarkan pembulian ya kepada aktor politik yang lain. Jadi memang bisa sangat berbeda. Publik itu tidak terlalu peduli tentang mana yang benar, mana yang salah. Tetapi buat mereka adalah mana yang paling dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Mana yang paling membuat mereka merasa baik ketika menjatuhkan pilihannya. Yang penting siapa yang tampak lebih sabar, lebih baik, itulah yang akan mendapatkan hati dari masyarakat Indonesia. Saya menyebutnya sebagai paradoks budaya sitir. Jadi kalau misalnya sitir, sinikal, sinisme itu terlalu keras, bahkan mungkin dilakukan dengan bahasa yang terlalu tinggi, itu malahan akan membuat lawan politikmu terlihat lebih manusiawi dan berpotensi untuk mendapatkan hati masyarakat kembali. Politik kita itu panggung ya. Tadi saya sudah jelaskan ada protagonis, ada antagonis dan kadang-kadang penontonnya itu yang menentukan siapa yang harus diberikan tepuk tangannya. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan hati masyarakat, itulah ya yang harus dilakukan dalam komunikasi politik di Indonesia. Kan di sinetron itu kita nggak harus jadi orang paling pintar untuk mendapatkan perhatian atau digemari. Kalau tidak paling ganteng, paling cantik, paling sabar, paling tabah, paling baik, itulah yang akan mendapatkan empati dan juga perhatian dari penonton di Indonesia. Sama juga dengan pasar politik kita, sama juga dengan lanskap politik kita. Cukup menangis di episode ke-9, lalu kemudian di episode ke-13 diselingkuhi oleh adik ipar misalnya, dan di episode 15 uh, terlihat sabar, saya jamin ceritanya akan berakhir bahagia di episode 16. Itulah drama politik Indonesia. Inilah wajah dari politik visual dan juga politik emosional di Indonesia. Yang terlihat kuat tapi sabar itu bisa mendapatkan cinta dari masyarakat ya. Yang terlihat pintar tapi nyinyir pasti akan dijauhi. Ya, pasti akan ditinggalkan. Jadi kalau kamu terus membuli lawan politikmu, hati-hati, bisa jadi kamu itu justru malahan sedang menciptakan protagonis baru di mata publik. Ya, karena di politik kita, ya, panggung besar politik kita itu adalah seperti suatu sketsa.
ya, yang judul naskahnya, judul dramanya adalah Bawang Merah, Bawang Putih. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan